Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anakku semuanya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga pada kesempatan baik ini Pak Rosid ingin menyampaikan tentang zakat fitrah. Dan nanti anak-anak silakan menyimak penjelasan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Rosid. Dan semoga anak-anak nanti setelah pembelajaran zakat fitrah, anak bisa mengimplementasikan atau menerapkan ketika ada kegiatan zakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Baik, melanjutkan pembelajaran hari ini adalah zakat fitrah. Anak-anak silakan menyimak penjelasan dari Pak Rosid. Zakat fitrah di sini nanti akan dijelaskan oleh Pak Rosid, yaitu indikator atau tujuan pencapaiannya, yaitu menjelaskan pengertian zakat fitrah. Kemudian yang kedua, menjelaskan dalil dasar hukum zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, menjelaskan rukun syarat dan tata cara membayar zakat fitrah. Kemudian anak bisa mempraktekkan cara berzakat fitrah. Kemudian anak bisa mendemonstrasikan tata cara berzakat fitrah. Kemudian setelah mendemonstrasikan, anak bisa membiasakan berzakat fitrah. Baik, langsung saja untuk pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah ini berasal dari kata Arab yaitu zaka, yang berarti membersihkan, mensucikan. Kemudian kata fitrah juga berasal dari kata Arab fitrah, yang berarti kejadian fisik atau badan. Jadi zakat fitrah secara bahasa mempunyai arti membersihkan fisik atau badan. Kemudian secara istilah, baik anak-anakku semuanya, secara istilah, menurut istilah zakat fitrah adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, atau zakat fitrah juga disebut dengan jiwa, zakat jiwa atau zakat nafs. Nah, ini lanjut untuk selanjutnya, dasar hukum zakat fitrah. Apa dasar hukum zakat fitrah? Nah, ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277 dijelaskan, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Jadi menurut ayat tersebut sudah jelas bahwa zakat fitrah wajib atau fardhu ain. Itu adalah hukum zakat fitrah. Kemudian rukun zakat fitrah. Baik anak-anakku semuanya, silakan. Ini rukun zakat fitrah. Apa rukunnya? Yang pertama, niat. Kita harus bisa niat dulu. Nah, kita harus berniat dulu. Niat untuk membayar. Kemudian yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat, atau bisa juga disebut dengan muzaki, atau orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, ada orang yang menerima zakat. Jadi ada yang mengeluarkan, ada yang menerima, atau juga disebut dengan mustahiq zakat. Kemudian yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Kalau makanan pokok kita apa? Misal beras. Nah, ini beras harus dizakatkan sesuai dengan makanan pokok kita. Kemudian apabila kita makanan pokoknya gandum, yang dizakati juga gandum. Kemudian lanjut, anak-anakku semuanya. Kemudian syarat wajib zakat apa? Syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Harus menemui, itu wajibnya. Harus menemui ketika matahari sudah tenggelam, berarti malam hari raya Idul Fitri. Itu wajib. Kemudian yang kedua, memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhan di malam hari raya dan di siang harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, serta orang yang wajib
dinafkainya. Kemudian yang ketiga, niat mengeluarkan zakat untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang dinafkainya. Kemudian lanjut, ukuran zakat fitrah. Ukurannya berapa ketika kita membayar zakat fitrah? Ukurannya setiap jiwa itu adalah satu sok. Nah, satu sok itu berapa? Satu sok itu kalau di Indonesia 3,1 liter atau sekitar 2,5 kilogram. Kemudian untuk kehati-hatiannya, para ulama ini sering menyarankan untuk membayar zakat setahun itu sebesar 2,8 kilo sampai dengan 3 kilogram untuk kehati-hatiannya. Kemudian waktu pembayarannya zakat fitrah itu ada waktu-waktunya. Yang pertama, waktu haram. Waktu haram itu membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi matahari sudah terbenam ketika hari raya Idul Fitri, itu waktunya haram, sudah tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Kemudian yang kedua, waktu wajib atau waktu adol adalah sejak terbenamnya matahari. Waktu wajib ini adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, malam takbiran kalau biasa, sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian waktu afdol atau sunnah. Waktu afdol yaitu sesudah sholat subuh, nanti pagi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kemudian waktu mubah atau boleh itu sejak 1 Ramadan, awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Kemudian waktu makruh itu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari. Baik anak-anakku semuanya, mungkin itu saja yang dapat Pak Rosid sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.